Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Saya kita percaya kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan yang kita nikmati sampai saat hari ini. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku ke atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah hukuman yang adil. Hukuman yang adil. Kita sudah membaca di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana berbicara tentang bagaimana Allah yang akan menghukum orang-orang Ibrani yang ada di Yerusalem ketika itu. Karena kalau kita lihat judul perikopnya di sana adalah kesudahan Yerusalem telah tiba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sifatnya adil. Allah adalah adil, bertindak benar sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Tuhan itu adil, artinya Ia akan selalu berlaku benar sesuai prinsip kebenarannya. Keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh, tidak bercela. Artinya semua yang Tuhan rencanakan, putuskan, dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Wujud nyata keadilan Tuhan ialah Ia mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita itu adalah kasih, tetapi Allah itu juga adil. Dan dalam keadilannya, Ia membenci kefasikan. Ia membenci orang-orang yang melakukan kejahatan. Sehingga di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9 di sana jelas dikatakan, saya ulangi, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku ke atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Sana dikatakan bahwa Allah menghukum umatnya selaras dengan tingkah laku perbuatannya. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa sebelum Allah menghukum umatnya, Allah terlebih dahulu datang menegur. Melalui firman Tuhan, melalui para nabi, Allah berulang kali menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya bertobat, supaya umatnya itu kembali kepada Tuhan. Allah berulang kali menyampaikan firman Tuhan, menegur mereka dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui perantara nabi-nabi. Tetapi umatnya tetap tidak mendengarkan firman Tuhan. Umatnya tetap melakukan hal-hal yang jahat, tetap melakukan penyembahan berhala, tetap menyembah Allah-Allah lain. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah menghukum umatnya selaras dengan perbuatannya. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil. Dalam keadilannya, Dia benci ketika kita melakukan kejahatan. Tapi sebelum Allah menyatakan hukumannya, Allah terlebih dahulu menegur kita melalui kebenaran firman Tuhan. Allah mungkin berulang kali menyampaikan firman-Nya, memberitahu kepada kita apa kesalahan kita. Tapi ketika umatnya itu tidak juga mendengar kebenaran firman Tuhan, maka Allah menyatakan hukumannya. Ini yang terjadi di Yerusalem ketika itu. Yerusalem yang seharusnya menjadi tempat beribadah kepada Allah yang hidup, menjadi tempat penyembahan berhala, menjadi tempat hal-hal yang najis. Dan hal itu dilihat oleh Allah dan itu mendukakan hati Tuhan. Hal itu membuat Allah sedih melihat keberadaan umatnya. Sehingga di sana dikatakan, aku akan menghukum engkau selaras dengan perbuatanmu. Bagaimana Tuhan menyatakan hukumannya? Bagaimana Allah menyatakan hukumannya kepada umatnya? Yang pertama, melalui bencana, malapetaka, dan huru-hara. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan,
Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di padang gunung. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan malapetaka akan datang ke atasmu. Bukan sorak-sorai memuji Tuhan, tetapi satu kepanikan yang luar biasa. Bencana, mungkin bencana alam atau bencana-bencana yang lain yang Tuhan datangkan kepada umatnya. Yang kedua, bagaimana Allah menghukum umatnya? Tuhan tidak lagi menyayangi umatnya. Ayat yang keempat, di sana dikatakan, Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di ayat yang ke-9 tadi sudah saya bacakan bahwa Allah tidak akan merasa sayang, Allah tidak akan merasa belas kasihan lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak dikasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi kepada kita? Ketika Tuhan tidak merasa sayang lagi kepada umatnya, apa yang terjadi kepada umatnya? Yang adalah ketakutan, yang ada rasa khawatir, yang ada rasa panik, yang adalah bencana demi bencana yang akan datang kepada seseorang, bahkan kepada umatnya, bahkan pada setiap kehidupan kita. Kenapa Allah tidak merasa sayang? Kenapa? Karena kita tidak bisa ditegur oleh firman Tuhan. Kenapa Tuhan meletakkan hukumannya? Karena kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak mau dengar-dengaran akan nasihat Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada umatnya. Yang ketiga, keadaan ekonomi mereka akan tergoncang. Ayat yang ke-12 sana katakan, waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang-orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keadaan ekonomi akan tergoncang. Sana katakan waktunya akan datang, harinya mendekat, bahwa si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Keadaan ekonomi yang tidak baik, keadaan ekonomi mungkin apa yang dijualnya, apa yang menjadi dagangan, apa yang menjadi pekerjaannya tidak berhasil, pekerjaannya tidak mendapatkan untung yang baik. Itu yang terjadi ketika kita tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Dan ini terjadi kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel. Allah menyatakan hukumannya begitu keras kepada umatnya. Yang keempat, ketakutan akan teror melanda mereka baik di dalam maupun di luar kota. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu, tetapi seorang pun tidak mau maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Padang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Dan kalaupun ada terluput dari antara mereka, mereka akan ditinggal di gunung-gunung seperti burung berkutuk di lembah-lembah. Semuanya mengerang mereka masing-masing karena kesalahannya sendiri. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung, kekejutan akan meliputi mereka, semuanya akan kehilangan muka, semuanya kepala akan gundul sebagai tanda perkabungan. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah Yehuda. Ada satu ketakutan yang besar, ada satu teror yang luar biasa. Bahkan di sana dikatakan baik di dalam kota, baik yang ada di luar kota. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi rasa tenang, tidak ada lagi sukacita. Yang ada ketakutan, yang ada rasa panik. Ini terjadi kepada siapa? Kepada mereka yang tidak bisa ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kepada mereka yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Sehingga firman Tuhan menjelaskan di sana, katakan bahwa berulang kali dijelaskan, diberitahukan kepada kita, Allah menghukum umatnya selaras dengan perbuatannya, selaras dengan apa yang dilakukannya. Tetapi sebelum Allah menyatakannya, Allah terlebih dahulu menasehati mereka. Allah terlebih dahulu datang kepada mereka dengan firman Tuhan, menegur mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika umatnya tidak mau dengar-dengaran, Allah menyatakan hukumannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bencana pasti datang melanda Israel. Dan juga melanda setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hal itu tampak dari kata-kata di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, ayat yang ketiga, kini kesudahannya tiba dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu. Bencana akan datang karena firman Tuhan beberapa kali jelaskan di sana bahwa kesudahannya telah tiba, bencana telah tiba, harinya telah tiba, waktunya telah tiba. Firman Tuhan menjelaskan kesudahannya telah tiba, bencana telah tiba, harinya telah tiba, waktunya telah tiba. Ada satu penekanan yang disampaikan oleh firman Tuhan, waktunya akan segera tiba, bahwa Allah akan menyatakan hukumannya, bahwa Allah akan melakukan apa yang menjadi nubuatan dalam kebenaran firman Tuhan akan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Itu juga datang kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak mau akan dengar-dengaran akan firman Tuhan menjelaskan kesudahannya telah tiba, bencana telah tiba, harinya telah tiba, waktunya telah tiba. Alasan Tuhan mengapa menghukum umatnya? Alasan Tuhan mengapa Allah menghukum umatnya di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat ke-27. Ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan tapi tidak ada. Ayat yang ke-26, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Ayat 27, raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas. Ketakutan akan perbuatan terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan satu tujuan Tuhan, untuk mengetahui siapa Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah kita adalah penuh dengan keadilan. Allah itu Allah yang suci, dan Dia menginginkan kita juga hidup dalam kebenaran. Allah juga menginginkan kita hidup dalam kesucian, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, karena umat Allah. Hari Tuhan juga akan datang kepada setiap kehidupan kita. Ini adalah satu nubuatan akan hari Tuhan nantinya. Pada akhir zaman akan datang malapetaka yang akan terjadi. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan jelaskan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kesudahannya sudah tiba. Hari Tuhan juga akan datang, dan firman Tuhan dimulai dari gereja Tuhan, dimulai dari anak-anak Tuhan. Bagaimana setiap sikap kita, hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia pada Tuhan? Hukuman Tuhan itu adil, selaras dengan perbuatannya. Walaupun kita tidak bisa, kita nggak harus fokus kepada hukumannya, tapi bagaimana hidup kita mempersiapkan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih, tetapi Dia juga Allah yang adil, dan dalam keadilannya Dia murka terhadap dosa dan pelanggaran kita. Allah mau agar umatnya mengasihinya dengan menaati firman-Nya. Dengan demikian kita menjauhkan diri dari hukumannya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan
kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang adil, kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dan dalam keadilan-Mu Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa, bahwa Allah membenci kejahatan, dan Tuhan kehendaki supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati mantrakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkat dan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.